Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini giliran bundanya Atko yang tampil, bundanya Atko. Kalau biasanya ayahnya yang tampil di channelnya, sekarang giliran bundanya. Hari ini aku mau review buku yang biasa dipakai Atko. Ini kurang lebih udah 1 tahun, dari Atko 1 tahun. Ini sebenarnya buku bagus banget dipakai dari anak baru lahir. Judulnya adalah satu paket buku Halo Balita, darinya Pelangi Mijan. Distributornya adalah dari Mandira. Kenapa aku bilang bagus? Karena ini akan mengajarkan self-help pada anak, kemudian ada bagian spiritualnya, dan juga ada bagian value-nya. Lengkap tuh, ada spiritual, ada self-help, dan ada juga value-nya tadi. Dan ini juga ada versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi tidak dibuat dalam satu buku bahasa Indonesia bahasa Inggrisnya. Tapi dipisah. Bahasa Indonesia sendiri, bahasa Inggris pun sendiri. Jumlah bukunya lumayan banyak banget. Ada kurang lebih 25 buku. Jadi ada 25 judul. Kemudian ada 1 buku panduan orang tua. Jadi kita sebagai orang tua tidak dilepas begitu saja bagaimana kita membimbing anak kita dengan buku ini. Kemudian ada buku yang sebentar aku ambil yang lumayan berat dan besar banget. Ini adalah buku dari yang 25 buku tadi dirangkum menjadi 1 buku besar ini dalam bentuk bahasa Inggris. Wah, jadi bahasa Indonesia dapat, bahasa Inggris dapat. Jadi benar-benar sangat-sangat membantu banget ini. Nah, selain itu, kita juga bakal dapat boneka tangan. Nah, jadi bercerita sama anak akan menjadi lebih menyenangkan. Ada boneka anak Sally sebagai karakter laki-laki. Kemudian ada si Kumi. Nah, di dalam bukunya juga nanti ada si Kumi sebagai binatang peliharaan kesayangan si kucing meow. Ini adalah Kuminya, halo. Kemudian ada si manisnya juga. Si manisnya adalah Saliha. Jadi ada Sali laki-laki, ada Saliha si perempuan, dan juga ada Kumi, kucing peliharaan kesayangan. Nah, selain itu mereka memfasilitasi juga. Selain disiapkan boneka tangannya, mereka juga sudah menyiapkan, sebentar ya, yang sangat akan membantu dalam proses kita bercerita, yaitu panggung boneka atau panggung cerita. Di sini kita bisa bermain boneka tangan sama anak sambil bercerita. Wah, lebih seru kan baca bukunya? Nggak akan monoton dan nggak akan terlihat biasa aja. Jadi benar-benar sangat menyenangkan. Oke, aku masuk ke dalam bukunya tadi. 25 buku. Mulai dari yang mana ya? Ini nomor 1-nya ada di belakang soalnya. Hap, oke. Nah, ini bukunya adalah bahannya board book. Jadi board book ini aman buat anak mulai dari 0 bulan. Ini aman karena akan tahan dari basah, kemudian tidak mudah sobek, dan juga ini dibuat dari kertas duplek, tebal, tahan air. Ukurannya adalah 18 x 16 cm. Kemudian warnanya juga soft, nggak yang terlalu mencolok, jadi untuk mata anak ini mudah diterima. Kemudian dia juga hardcover, ya karena dia tadi board book kan, jadi dia hardcover. Dan buku ini juga bisa dibaca dengan e-pen atau e-pen, electronic pen. Jadi kalau ibunya lagi sedang sibuk bacain, ada yang lain buat nemenin, bisa pakai e-pennya, nanti e-pennya yang akan membacakan cerita kepada si anaknya. Tapi lebih baik suara orang tua ya, karena itu akan meningkatkan bonding antara anak dan juga orang tua. Oke, yang pertama adalah tadi aku sudah bilang ada self-help, spiritual, dan value.
Yang pertama ada self help, itu terdiri dari 9 judul. Fungsinya apa? Buku ini yang self help 9 judul itu akan melatih kemandirian anak dan juga melatih kemandiriannya dalam kegiatan sehari-hari. Jujur, aku termasuk sudah bukan mau bagaimana ya, tapi nyata mengalami sendiri. Atko itu senang dibacakan yang judulnya Aku Bisa Pakai Baju Sendiri. Umur 18 bulan saat itu, dan buat aku termasuk, aduh ribet banget rasanya. Tapi ya satu sisi ternyata dia bisa gitu kan. Dia mau pakai baju sendiri, mau pilih baju sendiri, walaupun harus mengobrak-abrik lemari karena dia pokoknya dia harus pilih sendiri, dia harus pakai baju sendiri, dan itu pun harus dengan kesukaannya dia. Tapi satu sisi ambil sisi positifnya, berarti dia sudah mau belajar mandiri. Oke, lanjut self help tadi yang 9 judul. Yang pertama ada judulnya Aku Bisa Makan Sendiri. Ini mengajarkan anak untuk bisa makan sendiri. Di sini tokohnya adalah si Sally dan Kumi, dan juga ada ibu. Nah, di bagian ini juga ada petunjuk untuk orang tua. Apa yang harus orang tua lakukan? Atau apa yang harus orang tua eksplor dari buku ini? Apa yang bisa orang tua kembangkan? Apa yang orang tua bisa sampaikan kepada anaknya tentang bagaimana aku bisa makan sendiri. Kemudian selain itu, aku bisa mandi sendiri. Kemudian ada aku bisa pakai baju sendiri tadi, yang aku bilang Atko udah mulai menunjukkan keinginannya untuk pilih baju sendiri, memaksa dia mau pakai celana sendiri, walaupun ibaratnya belum sempurna dia pakai, tapi ya itu dia berarti udah punya keinginan dong. Kemudian aku berani tidur sendiri. Mungkin ini yang aku berani tidur sendiri, ini bisa kita terapin buat anak yang di atas 3 tahun. Jadi kita bacain, kita sounding, dan kita bantu fasilitasi dia untuk dia bisa tidur sendiri. Kemudian aku bisa merapikan mainan sendiri. Nah, merapikan mainan sendiri ini juga berpengaruh buat Atko. Jadi setiap main, terkadang aku kasih batasan, kalau mau ngeluarin mainan lagi, yang sudah dikeluarkan sebelumnya harus dikembalikan. Kalau nggak boleh. Jadi terkadang, walaupun terkadang dia memberontak, tapi ada kalanya dia pun akan melakukan itu gitu kan. Kemudian ada aku suka buku. Jadi kita membuat anak lebih mencintai buku, karena saat ini sih juga anak-anak udah mulai berkurang dalam hal mencintai buku. Jadi kita orang tuanya memfasilitasi dia agar lebih mencintai buku, agar lebih banyak lagi membaca buku. Kemudian ada lagi aku selalu hati-hati. Nah, kemudian aku berani ke dokter. Dan yang terakhir dari 9 self help tadi adalah aku senang keliling kota. Jadi kan ada anak tuh yang nggak suka jalan-jalan tuh, takut sama keramaian segala seperti itu juga bisa kita sounding dengan buku. Buku itu pengaruhnya buat anak tuh banyak. Dia terkadang ketimbang kita yang ngasih tahu, dia malah lebih mudah menerima apa yang buku sampaikan gitu kan. Kemudian kita lanjut ke, kalau tadi ada self help, kemudian aku mau lanjut ke 11 buku yang value. Berarti 11 tambah 9 udah 20 dong. Jadi ada 11 jilid value, itu akan melatih anak-anak agar mulai memahami dan menerapkan nilai moral dasar. Oke, nilai moral dasar yang pertama adalah, yang pertama ini adalah aku suka menabung. Nah, kita mengajarkan anak sedari kecil untuk tidak boros, untuk rajin menabung. Atau pun sekarang seperti itu, karena setiap dia minta sesuatu, kami bilang ya nabung dulu gitu kan, atau doa dulu, nabung dulu. Jadi kalau dia dapat uang dari kakek neneknya, dia selalu bilang mau aku tabung gitu kan. Terus kata kami, terus jajannya mau pakai uang apa? Uang ayah, dia bilang kayak gitu. Jadi ini pun mempengaruhi ke dalam secara nggak langsung ya alam bawah sadarnya ya, alam bawah sadarnya, dan dia akan jadi seperti itu. Oke, kemudian sifat kedisiplin nilai yang lain adalah aku anak jujur. Melatih anak menjadi anak yang jujur, menyampaikan apa pendapatnya, menyampaikan apa yang terjadi di sekitarnya.
Nah, ini juga sangat bagus. Kemudian ada buku yang judulnya Aku Anak Pemberani. Oke, kemudian kalau tadi ada Aku Anak Pemberani adalah Aku Belajar Membuang Sampah. Nah, ini juga padahal baru beberapa kali ya bacain ke Atko, tapi dia setiap melihat sampah di jalanan, "Bunda, sampah," dia bilang kayak gitu. "Iya," aku jelasin lagi, "iya, sampahnya buang tempat sampah ya," gitu kan. Jadi dia belajar untuk tidak buang sampah sembarangan, dan bahkan dia yang kadang mengingatkan orang di sekitarnya, "Buang tempat sampah," dia bilang kayak gitu kan ya. Karena buku juga kan, jadi melekat sudah dalam pemikiran dia. Oke, karena nilai value kayak gini ya kita harus tanamkan sedari kecil. Kemudian ada Aku Sayang Teman, Aku Sayang Bibi, kemudian ada juga Aku Anak Santun. Nah, mengajarkan sopan santun bukan hanya dari kita yang mencontohkan, itu juga harus, tapi kita juga bisa menambahkan dari buku. Kemudian ada Aku Sayang Keluargaku, Aku Anak Sabar, kemudian Aku Suka Berterima Kasih. Nah, ini juga dalam sehari-hari kan kata yang harus sering kita ucapkan adalah 3. Terima kasih, tolong, dan maaf. Itu tidak boleh tidak, tapi itu harus ditanamkan. Kalau ada yang memberi sesuatu atau baik sama kita, jangan lupa ucapkan terima kasih. Kalau ada yang ingin kita minta bantuan, jangan lupa katakan tolong, dan apabila kita salah, jangan lupa untuk meminta maaf. Oke, kemudian ada juga diajarkan Aku Sayang Kumi. Ya, Kumi tadi adalah si kucing kesayangannya. Jadi ini juga akan mengajarkan kepada anak tentang menyayangi binatang. Nah, ini untuk menyayangi binatang. Atau kalau sama kucing dia sudah cukup familiar, udah cukup dekat karena di rumah juga ada kucing. Dan kemarin kucingnya udah hilang sekitar seminggu apa 2 minggu, terus ada kucing baru lagi dan dia seneng banget untuk kasih makan segala kayak gitu. Nah, itu kan contoh konkret langsung, dan kita juga bisa menambahkan pengetahuannya dari buku ini. Kemudian kalau tadi sudah ada 11 jilid value, ada 5 jilid spiritual. Nah, spiritual adalah berhubungan dengan keagamaannya. Yang pertama adalah Aku Sayang Allah. Nah, ini kita sedari kecil sudah pasti mengenalkan tentang Allah kepada anak-anak kita. Mengajarkan kalau mencintai Allah, kalau kita di hidup di dunia ini adalah untuk Allah. Jadi di sini kita mengajarkan kepada anak, Aku Sayang Allah. Kemudian ada juga Aku Sayang Rasulullah. Nah, Rasulullah adalah panutan kita semua umat muslim. Jadi mengajarkan pada anak kalau kita harus belajar, kalau kita harus ibaratnya mencontoh apa yang Rasulullah sampaikan, apa yang Rasulullah lakukan. Kemudian ada Aku Bisa Wudhu dan Sholat. Nah, ini mulai juga bisa kita terapkan kan dari anak 2 tahun tuh. Pelan-pelan diajarin sholat, atau pelan-pelan dicontohin, ayo deh wudhu sama-sama sebelum sholat, ayo deh kita sholat maghrib gitu kan. Jadi dari buku kan juga bisa diajarin. Kemudian ada Aku Belajar Puasa. Aku Belajar Puasa kan dikenalin, walaupun ibaratnya puasa wajib cuma 1 tahun sekali kan, tapi kita bisa mulai menerapkan sama anak, udah dikenalkan. Dan yang terakhir adalah Aku Cantik Pakai Jilbab. Nah, ini yang bisa kita ajarkan juga sama si kecil, sama yang si solihah. Nah, menjadi anak solihah yang menutup auratnya, yang memakai jilbab. Buku ini belum kubacain buat Atko karena ya aku merasa ini adalah mungkin khusus kepada yang perempuan. Dan di sini diajarkan tentang aurat, kemudian tentang batasan sebagai perempuan. Tiap bukunya pada akhirnya ada semacam ini pop up ya, atau apa sih, flip gitu ya. Jadi ada kertas yang bisa dibuka. Jadi seperti ini kan, yang judulnya tadi Aku Cantik Pakai Jilbab. Nah, di sini teman-teman, Salihah sangat cantik loh saat pakai jilbab. Penasaran? Lihat yuk dalam permainan buka tutup ini. Nah, Salihah mau pakai jilbab nih. Coba kita lihat bagaimana ya penampilan Salihah setelah pakai jilbab.
Wah, Masya Allah, cantik sekali Salihah pakai jilbab. Jadi, selain dibacakan buku, di belakang kita juga bisa mengajak anak sesuai dengan tema-tema yang ada. Misalnya nih, aku cariin yang lain ya. Aku suka buku. Nah, kita lihat klip belakangnya atau tetap buku belakangnya di sini. Sali dan Salihah sangat senang membaca buku. Mereka punya buku banyak sekali loh. Kita lihat lemari bukunya yuk. Atau ayo dek, kita lihat lemari bukunya Salihah. Adek mau punya buku seperti Sali dan Salihah. Nah, ini kita juga mengajak anak supaya rajin membaca buku, punya koleksi buku. Kita buka, wah banyak sekali bukunya Sali dan Salihah. Coba kita lihat judulnya apa saja ya. Nah, itu kan kita bisa mengajak interaksi kepada anak. Membaca buku cerita seperti ini juga akan melatih kosakata pada anak. Kalau menurut salah satu metode pembelajaran, bukan metode pembelajaran ya, metode belajar yang ada di Indonesia sekarang kan banyak, ada metode Montessori, ada metode STEAM, kemudian kemarin aku baru dengar di Spotify kalau nggak salah ada metode satu lagi, dan itu dia penerapannya belajarnya di rumah aja seperti homeschooling, tapi dia beda juga sama homeschooling. Nah, salah satu pembelajaran dari itu mengatakan kalau rajin dibacakan buku, atau ibaratnya kita senang membacakan buku kepada anak, itu menjadi salah satu jalan agar anak lebih mudah membaca. Kenapa? Anak menjadi lebih mudah membaca karena dia sudah terbiasa mendengar. Kemudian kalau sambil kita tunjuk ini kata ini, anak akan sudah familiar, sudah biasa melihatnya. Jadi dalam proses membaca pun dia tidak akan merasa terpaksa ataupun tertekan. Nah, wah, banyak sekali ya. Wah, coba lihat. Jadi membaca buku atau bahasa lainnya adalah bahasa kerennya itu read aloud, atau dulu kan ada juga storytelling, tapi beda katanya. Kalau read aloud itu adalah membacakan buku yang memang dibacakan, yang dilihatkan kepada anak. Nah, kalau storytelling kita bisa mengarang aja cerita sama anak. Jadi, mami-mami, bunda-bunda, mama-mama di rumah, jangan lelah, jangan capek bacain buku sama anak, walaupun terkadang ya, anak itu punya satu buku kesayangan. Jujur, pasti mereka punya satu buku kesayangan. Ataupun begitu. Kadang aku pun lelah. Bunda yang ini, padahal itu sudah berulang kali bahkan sampai lecek. Tapi ya itu dia senang, dia happy gitu kan. Ya kita sabar. Semua adalah proses, semua belajar. Namanya orang tua, kita juga pasti belajar setiap hari. Jadi jangan pernah merasa lelah buat bacain buku sama anak. Minimal sehari luangkan sesibuk-sibuknya kita, walaupun sebagai seorang ibu pekerja ataupun ibu rumah tangga dengan hektiknya pekerjaan rumah tangga, minimal ya 5 menit lah, atau minimal 1 buku lah buat anak. Biar itu juga akan melatih bonding kita bersama anak. Mari kita bantu Indonesia yang sekarang berada di urutan, kalau nggak salah, urutan bawah ya, sedih sih, tentang literasi. Indonesia termasuk urutan rendah untuk literasi di seluruh dunia. Mari kita sebagai orang tua, entah itu ibu ataupun sebagai ayah, bantu anak kita menjadi anak yang cinta literasi. Oke, sampai di sini dulu review aku tentang Halo Balita. Atau kalau ada yang mau tanya-tanya ya, atau penasaran sama produk ini nih, produksi Halo Balita nih, bisa cek di IG aku, IG pribadi ada Anna Norjana, atau mau cek ke buku paket seperti ini aku sebutnya buku paket. Kenapa? Karena khusus di Instagram itu aku menjual buku-buku paket, buku-buku yang satu paket khusus ngebahas ini, khusus bahas ini, dan itu nggak cuma satu judul jadinya. Ada khusus buku Nabi, itu ada 25 Nabi, kemudian ada tentang sahabatnya Rasul, kemudian ada tentang transportasi di dunia yang baru mau launching sebentar lagi. Nah, itu bisa kalian cek di buku edukasi Buna. Atau kalau yang mau lebih suka beli buku ecer atau ibaratnya buku satuan,
bukan beli buku paket seperti ini, itu bisa cek juga di Instagram aku, Belajar Bermain Buna. Kita sama-sama membimbing anak kita menjadi anak-anak literasi, kita saling merangkul, kita saling mengayomi. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak literasi. Oke? Bye-bye!